semuanya membaca doa. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saimah, Hadir Bu. Khairah, Hadir Bu. Nurbaiti, Bu. Aini, Hadir Bu. Nur Lutfia, Hadir Bu. Uril, Hadir Bu. Siti Hovifah, Hadir Bu. Habibah, Hadir Bu. Lutfia Munis, Hadir Bu. Lili, Hadir Bu. Nurul Ulfa, Hadir Bu. Suci Maisaro, Hadir Bu. Siti Masito. Hadir Bu. Baik, hari ini semuanya hadir ya. Siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah saya bagikan materi pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu berkenaan dengan teks prosedur. Apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah dibaca, saya ingin bertanya dulu tentang materi kita hari ini, yaitu struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan prosedur? Iya, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Lili. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, Bu. Iya, betul. Jadi yang dimaksud dengan teks prosedur itu adalah suatu langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu pekerjaan. Iya, dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Karena saya mau tanya dulu, menurut kalian manfaat kita membuat langkah-langkah dalam melakukan sesuatu itu untuk apa sih? Biar gampang, Teratur, Bu. biar teratur. Ya, Bu. Apalagi? Ada lagi? Sesuai dengan Bu. Sesuai dengan keinginan. Ya, apa yang dikatakan oleh kawannya tadi betul sekali ya. Jadi lebih memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. Kalau sudah ada langkah-langkah, cara-cara atau tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu, lebih memudahkan kita untuk melakukannya. Kemudian lebih terarah tadi. Betul kata kawannya ya. Nah, itu. Jadi itu adalah manfaat kita mempelajari teks prosedur hari ini. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menentukan struktur teks prosedur. Yang kedua, kalian nanti harus dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur. Nah, kemarin sudah saya bagi kelompok. Satu kelompok ada 3 orang, ada juga yang 4 ya, karena ada lebih 1 orang ya. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Ibu akan membagikan LKPD. Setelah nanti LKPD sudah ada di tangan kalian kelompoknya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal yang ada di dalam LKPD. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2. Baik, perhatikan LKPD yang ada di kelompoknya masing-masing. Sebelum menentukan, baca dulu teks prosedur yang berkenaan dengan struktur teks prosedur. Nah, soalnya yang harus kalian jawab struktur teks prosedur. Nah, kalau untuk soal nomor 2 ya, kalian disuruh untuk menganalisis kebahasaan dari teks yang berjudul cara mendirikan TK
agenda kemah. Ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan perintah dan juga soal yang ada di dalam LKPD? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Harus saling berkolaborasi antara teman kelompoknya, ya. Silakan dikerjakan, nak. Nanti kita akan presentasikan hasil kerjaan yang telah kalian buat. Kalau sudah selesai semuanya, nanti silakan untuk dipresentasikan hasil kerjaannya, ya. Ingat, saya bilang saling berdiskusi, kerja kelompok ini. Jadi harus saling berkolaborasi, mencurahkan pendapat, ya, gagasannya, idenya ke dalam LKPD, ya, untuk menjawab soal-soal yang ada di dalamnya, yaitu berkenaan dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Silakan dikerjakan, jangan ribut, ya.
1 ada. Kelompok 2 ada yang ditanyakan, Nak? Ada. Paham ya? Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berarti paham ya? Iya, Bu. Silakan dikerjakan, masih ada waktunya. Kelompok 4 ada yang ditanyakan, Nak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke. Kerjakan ya. Saling berkolaborasi. Karena ini kerjanya kerja kelompok. Satu soal lagi dijawab ya. Deskripsi alat. Silakan kelompok 1 dikerjakan. Kelompok 2 sampai di mana, Nak? Sudah selesai? Ya, Bu. Silakan dicek kembali ya. Ya, Bu. Kelompok 3 apakah sudah selesai? Sudah, silakan dicek kembali ya. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah selesai. Silakan dicek kembali. Kita tunggu kawannya menyelesaikan soal-soal berkenaan dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tinggal kelompok 1 yang belum selesai. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Ya, Bu. Kelompok 2? Bu. 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil kerjaan kalian. Ada yang ingin maju? Ayo, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Lilis, silakan Lilis. Kelompok yang lain seperti biasa ya. Silakan memberikan masukan atau saran dari presentasi kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik. Saya Leo Fatimah, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menentukan struktur dan menganalisis kebahasaan teks prosedur. Adapun struktur teks prosedur, 1. Tujuan. Jawabannya, UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja imperatif. Periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangi tenda. Oke, baik, berikan tepuk tangan dulu untuk ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan dari kelompok 3 ya. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifah. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menambahkan dari analisis kebahasaan teks prosedur.
Dari kata teknis kebahasaan, ada yang ingin saya tambahkan, yaitu ada kata patok dan kemah. Oke, baik. Berikan tepuk tangan dulu untuk Siti Hovifa ya. Baik, terima kasih kepada Siti Hovifa dari kelompok 3 yang sudah memberikan masukannya terhadap presentasi kawannya dari kelompok 2 Lili Hotima ya. Nah, tadi kelompok 3 Siti Hovifa menambahkan dari soal nomor 2 yaitu menganalisis kebahasaan teks prosedur dari kata teknis ya. Tadi kelompok 3 bilang harus menambahkan kata patokan ya dan juga kemah. Silakan untuk mengumpulkan hasil kerjaannya ya. Kemudian nanti Ibu akan memberikan penguatan terhadap apa yang sudah kalian kerjakan ya, tentang struktur dan juga kebahasaan di dalam teks prosedur. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum ke struktur dan juga kebahasaan teks prosedur, Ibu akan menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur. Jadi teks prosedur ini adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah, tahapan-tahapan dari teman-temannya, kemudian cara-cara dalam melakukan sesuatu. Nah, tujuannya adalah sebagai panduan kita untuk membuat atau menyusun sesuatu. Yang kedua adalah struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu ada 4. Ada tujuan, ada material, ada langkah-langkah, dan juga ada penegasan ulang ya. Saya kasihkan penjelasan dulu apa itu tujuan ya. Nah, tujuan di sini adalah untuk struktur tujuan yang ada di dalam teks prosedur memang cukup beragam nah ya. Contoh yang paling sering kita jumpai ialah pengantar topik. Jadi tujuan itu adalah pengantar topik, bisa dikatakan pengantar topik, bisa juga berisi tentang mengenai kenapa teks prosedur tersebut dibuat. Ya. Nah, itu tujuannya. Jadi isi tujuan itu bisa berupa pengantar topik ya, bisa juga berisi mengenai kenapa teks prosedur itu dibuat. Jadi berupa alasan ya. Nah, mengapa teks prosedur itu dibuat? Nah, itu bisa kita letakkan di bagian tujuan. Kemudian selanjutnya material. Nah, material ini adalah yang berkaitan dengan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Nah, bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau ada teks prosedur menjelaskan alat dan bahan, berarti teks prosedur di situ ada bagian materialnya ya. Nah, kemudian langkah-langkah pasti ada ya di dalam teks prosedur, pasti ada langkah-langkah karena dari pengertiannya saja prosedur itu adalah langkah-langkah dalam melakukan sesuatu ya. Yang pastinya ada langkah-langkah tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah ini adalah menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Nah, langkah-langkah yang dibuat itu harus secara berurutan ya. Kenapa harus secara berurutan? Agar
lagi? Ya, yang sesuai, ya kan? Nah, makanya diperlukan langkah-langkah itu secara berurutan. Kemudian penegasan ulang atau yang biasa disebut dengan kesimpulan. Bagian ini bersifat opsional lah, jadi boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur ya. Nah, seperti itu. Kemudian yaitu tentang kebahasaan teks prosedur ya. Nah, kebahasaan teks prosedur ini ada 5. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau yang biasa disebut dengan imperatif. Jadi kata kerja imperatif itu dibentuk dengan akhiran kan, i, dan biasa menggunakan partikel la. Contohnya, kalau akhiran kan, ada yang bisa ya, memberikan, apalagi kerjakan. Kalau i, tandai. Kalau la, berilah, bersihkanlah. Kalau bersihkanlah ada 2 di situ. Ada akhiran kan dan partikel la. Cucilah, mandilah dan lain sebagainya ya. Nah, ini ciri-ciri kalimat imperatif atau kata kerja perintah adalah berisikan perintah, imbauan atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru. Nah, biasanya juga ditandai dengan akhiran tanda seru ya. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis. Ya, kata-kata teknis itu apa sih? Kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian ya. Misalnya tentang tadi kemah ya, cara membuat tenda kemah. Ada kata apa tadi? Patokan. Baik, yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan antara kalimat sederhana menjadi kalimat yang kompleks. Contohnya, konjungsi nih yang bermakna penambahan. Ada kata selain itu. Kemudian pun. Kemudian selanjutnya, oleh karena itu, lalu setelah itu, dan di samping itu. Nah, ini adalah konjungsi penambahan. Kemudian keempat adalah kalimat persuasif. Apa itu persuasif, Nak? Kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Iya, kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Ajakan, persuasif itu ajakan atau imbauan. Terakhir dari kebahasaan, gambaran terperinci tentang benda atau alat yang dipakai, termasuklah ukurannya dijelaskan, jumlahnya dan warnanya ya. Nah, contohnya kalau kamu ingin membuat kue bolu misalnya ya. Kue bolu itu kan ada takaran tepungnya, takaran gulanya dan lain sebagainya ya. Tapi ada berapa struktur teks prosedur? Ada 4. Ya, ada 4. Ada yang ingin menyampaikan 4 itu? Ada, Bu. Ya, silakan Aini. Yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penegasan ulang atau kesimpulan. Oke, baik, berikan tepuk tangan dulu. Tentang kebahasaan di dalam teks prosedur apa saja? Ada berapa? Ada 5. Silakan. Siapa yang ingin menjawab? Seima. Yang pertama kata kerja imperatif, Bu. Yang kedua pernyataan persuasif. Yang ketiga kata teknis. Yang keempat konjungsi penambahan. Yang kelima apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat.
akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Oke, baik. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi sudah semua disampaikan oleh kawannya ya tadi berkenaan dengan struktur dan kebahasaan di dalam teks prosedur. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang memproduksi teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita dapatkan ilmu hari ini bermanfaat dan berkah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tursinihi abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam